Episode dimulai ketika Nela dan Preta tengah berbincang mengenai pernikahan Aryan dan Imli. Preta dia mengatakan, apakah aku hanya sebagai tamu di sini? Bukankah aku teman kecil Aryan? Seharusnya aku yang berada di sana, bibi rengek Preta. Nela dia membentak Preta dan memintanya untuk diam agar dia bisa berpikir. Beberapa saat kemudian Imli dan juga ibunya terlihat, begitu pula dengan Aryan dan ibunya. Mereka berdua saling mendekat hingga ketika mereka saling menatap Aryan, dia mengingat dengan sangat baik bagaimana dia bisa memaksa Imli untuk melakukan pernikahan. Semua orang di sana terlihat begitu bahagia, namun tidak dengan Aryan dan Imli karena mereka tahu mereka menikah karena terpaksa. Narmada mengatakan sebaiknya mereka segera melakukan ritual kunyit, namun Arpita dia menghentikannya karena dia ingin Aryan dan juga Imli difoto terlebih dahulu sebelum melakukan ritual kunyit. Aryan dan Imli berdiri berdampingan tanpa pose apapun, mereka hanya berdampingan saja. Hal itu membuat fotografer berdecak. Dia kemudian meminta Aryan dan Imli untuk melakukan pose romantis karena jika terus berpose dengan gaya yang sama pernikahannya terkesan tidak membahagiakan dan cenderung dipaksakan. Imli dia tersenyum simpul dan mengingat ancaman Aryan. Fotografer itu benar, pernikahan ini dilakukan bukan atas dasar keinginan melainkan paksaan. Aryan mengatakan dia tidak akan mengikuti arahan fotografer. Jika memang fotografer itu ingin memotret, seharusnya potret seadanya saja atau pergi. Arpita dia membentak Aryan dan memintanya untuk diam, dan Arpita dia meyakinkan fotografer bahwa mereka akan mengikuti arahannya. Fotografer itu meminta agar Aryan dan Imli berdiri semakin dekat dan dia juga meminta Imli meletakkan tangannya di dagu Aryan. Fotografer itu kembali memberikan instruksi agar Aryan menyampirkan tangannya di bahu Imli. Aryan sempat menolak, namun Arpita dia mengancam Aryan. Imli dia terlihat bahagia ketika potretnya diambil. Hal itu membuat Aryan heran, bukankah Imli dia tidak menginginkan pernikahan ini, lalu kenapa sekarang dia terlihat bahagia? Fotografer itu meminta untuk Imli dan Aryan melakukan pose seperti Titanic. Imli dia mengambil posisi dengan baik. Aryan dia mendekat ke telinga Imli dan mengatakan, apa yang terjadi denganmu hari ini Imli? Kenapa kau terlihat begitu tenang? Apakah kau menyerah atau kau sudah kalah? Imli hanya diam dan kemudian fotografer itu meminta Aryan dan Imli berpose. Aryan mencium pipi Imli. Hal itu membuat Aryan semakin kesal, sementara keluarga yang lainnya di sana mereka mentertawakan ekspresi Aryan. Dengar, kau jangan macam-macam, jaga batasanmu atau aku akan menamparmu di depan semua orang, ucap Aryan penuh ketegasan. Fotografer itu mengangguk, tapi Arpita dia meminta Aryan melakukannya. Setidaknya jika Aryan tidak mau mencium pipi Imli, dia bisa berpose seakan-akan dia mencium pipi Imli. Aryan sebenarnya kesal, tapi dia harus menuruti permintaan kakaknya. Aryan perlahan mengambil pose untuk mencium Imli, dimulai dari tangannya yang perlahan naik memegang pipi Imli, kemudian dia semakin mendekat ke wajah Imli dan matanya dan juga mata Imli seketika saja terpejam. Seakan menikmati suasana di sana, semua orang terkekeh melihat Aryan dan Imli yang seakan menikmati pose itu. Arpita dia memegang pundak Aryan dan mengatakan sesi fotonya sudah selesai. Hal itu membuat Aryan dan Imli terlihat salah tingkah. Apa-apaan ini, kenapa aku merasa sangat kaku dan canggung? Tapi dia bahkan tidak merasa malu atau stres, dia seakan menikmati semua ritual pernikahan ini, gumam Aryan dari dalam hati. Narmada mengatakan sudah waktunya melakukan ritual kunyit. Yang maju pertama untuk memberikan kunyit kepada Imli dan Aryan adalah Aparna, kemudian diikuti oleh Miti Rupali. Arpita mengatakan dia tidak sabar ingin melumuri Aryan dengan kunyit. Dia sudah menunggu saat ini lama. Arpita dia hendak mengambil kunyit, tapi Nela menyelanya. Dia melarang Arpita dan Narmada melakukan ritual itu. Kenapa kakak ipar? Tanya Narmada. Karena budaya kita tidak memperbolehkan hal itu. Apakah aku harus memberitahumu untuk tidak menambahkan garam ke dalam masakan manis? Kalian berdua tidak boleh melakukan ritual pernikahan siapapun karena kalian berdua adalah janda. Semua orang terkejut. Aryan dia terlihat begitu marah. Dia mengatakan, cukup, hentikan semua ini, bibi kamu adalah tamu, seharusnya kamu tidak melewati batasan sebagai tamu. Jika kamu mengatakan sesuatu lagi aku akan. Belum sempat Aryan melanjutkan perkataannya, Narmada dia mengatakan agar Aryan berbicara yang sopan dengan yang lebih tua. Lagian apa yang dikatakan Nela memang benar, baik Arpita ataupun Narmada tidak boleh melakukan ritual itu.
Apa yang ibu katakan? Narmada menghampiri Aryan. Dia mengatakan apa yang dikatakan Nela benar Aryan. Orang tua tidak pernah salah. Ayo duduk saja dan lanjutkan ritualnya. Tidak penting aku dan Arpita melakukan ritualnya atau tidak, yang terpenting kalian berdua hidup bahagia. Aryan dia terpaksa duduk dalam keadaan sangat marah, bahkan dia mencengkram kursinya dengan kuat sebagai pelampiasan atas amarahnya. Narmada mengatakan agar Arpita menyerahkan tugas mengoleskan kunyit kepada orang lain. Arpita dia mengatakan aku tidak akan mengoleskan kunyit kepadamu, tapi setelah kamu menikah aku pasti akan memukulmu, aku punya hak atasmu. Semua menjadi sedih seketika, terutama Aryan. Arpita dia mengatakan agar Preta mengambil bagiannya untuk mengoleskan kunyit Aryan. Aryan dia sangat marah sekaligus sedih. Air mata Aryan seketika saja jatuh dan mengenai tangan Imli. Imli melihat ke arah Aryan, dapat dilihat dengan jelas Aryan sangat marah dan sedih. Imli tidak bisa melihat hal itu, dia menghapus air matanya dan bangkit dari duduknya. Aku akan pergi, ucap Imli yang membuat semua orang terkejut dan berusaha menghentikan Imli. Aku akan pergi sendiri, aku sangat keras kepala. Di mana tidak ada rasa hormat untuk orang-orang yang aku sayang, maka aku tidak akan tinggal di sana. Miti dia menghentikan Imli. Dia mengatakan Imli tidak boleh pergi dari acara pernikahannya. Imli mengatakan aku tahu di sini aku adalah pengantin wanita, tapi Bu, aku bukan wanita lemah. Aku bisa berdiri sendiri. Imli dia menatap Nela. Bahkan sebelum aku datang ke sini aku sudah memutuskan bahwa Ibu Narmada dan Kak Arpita akan melakukan ritual ini untukku. Jika mereka tidak melakukannya, lalu kenapa aku ada di sini? Aku akan pergi. Aku akan menemuimu di pesta pernikahan. Dalam Dewi, ucap Imli sebari mengangkat tangannya ke atas. Nela dia mengatakan dasar gadis tidak waras. Zaman memang sudah berubah, tapi apakah kamu pantas mengabaikan tradisi kami? Bahkan sebelum menjadi menantu di keluarga ini kamu sudah menentang saya. Imli melipat tangannya dan mengatakan aku tidak bodoh. Nela mengatakan hei jangan sok pintar. Ibumu mengatakan bahwa dia tidak mengajarimu mengenai tradisi kami. Seseorang yang pernikahannya hancur satu kali tidak akan tahu pentingnya ritual pernikahan dan tradisi. Kamu benar, ini tidak seperti pernikahan normal. Bagaimana jadinya? Ini pernikahanku, kamu bisa melihatnya. Aku bahkan tidak mengundang ayahku untuk datang, tapi ibuku ada di sini dan dia melakukan semua ritual pernikahanku. Ketika ayahku tidak memberiku ruang dalam hidupnya, lalu kenapa dia harus melakukan ritual pelepasanku? Imli berjalan ke arah Aparna dan memegang tangannya. Ibu yang tidak melahirkanku memberikan gelang keluarganya kepadaku sebagai hadiah. Aparna dia memeluk Imli dengan sangat erat. Sekarang beritahu aku apa yang jauh lebih membahagiakan dari ini. Biarkan aku memberitahumu. Imli memegang tangan Arpita dan Narmada lalu membawanya ke hadapan Nela. Hubunganku dengan mereka berdua sangat dekat. Mereka memberikan tempat tinggal kepada orang asing. Dia juga memberikanku makan juga obat-obatan. Aku sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka memberikanku rasa hormat, dan itu juga merupakan cinta dan restunya. Imli mengambil nampan kunyit lalu memberikannya kepada Narmada. Dia juga menuntun tangan Narmada untuk memberikan kunyit kepadanya. Narmada dia memberikan kunyit itu dan memeluk Imli. Narmada dia juga memberikan kunyit kepada Aryan lalu mencium keningnya. Imli berjalan ke arah Arpita dan dia memberikan nampan kunyit itu kepada Arpita. Arpita dia mengoleskan kunyit itu ke pipi Imli lalu memeluknya. Arpita dia juga melakukan hal yang sama kepada Aryan. Semua orang bertepuk tangan mengapresiasi apa yang Imli lakukan. Ada banyak cinta dalam keluargaku dan hal itu akan menangkal semua hal buruk, ucap Imli. Nela dia hendak pergi namun Imli dia menghentikannya karena Nela belum mengoleskan kunyit untuknya. Miti dia memberikan kunyit kepada Imli dan Aryan sementara Narmada dia masih membujuk Nela untuk memakaikan kunyit ke Imli dan Aryan. Nela berpikir ini adalah kesempatan untuk memberi Imli pelajaran. Dia maju lalu mengambil dekorasi yang berada di sana. Dia mengambil kunyit itu dengan tangkai bunga dekorasi dan menepuk-nepuk pipi Imli dengan menggunakan tangkai bunga dekorasi itu. Dia juga melakukan hal yang sama kepada Aryan. Apakah semua orang sudah mengoleskan kunyit? Tanya Miti. Belum, jawab seorang yang datang dari arah belakang. Semua terkejut ketika melihat yang datang adalah Aditya. Aditya dia berjalan mendekati Imli. Bisakah aku mengoleskan kunyit kepadamu Imli?
Tanya Aditya. Tentu saja Pak Tripati, kamu memiliki hubungan dengan Imli selain mantan suami kamu juga iparnya, ucap Aryan. Aditya mengatakan jika ada hubungan lain maka itu hanyalah pertemanan. Aryan menatap Imli dan mengatakan, apa dia masih temanmu? Aditya tersenyum lalu dia perlahan mengoleskan kunyit itu ke pipi Imli. Setelah itu tanpa mengatakan apapun Aditya dia pergi dari sana. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.